Pembawaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Marta. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Iya, shalom Bapak Ibu semuanya, semangat pagi. eh Suara saya jelas Bu Shirley. Jelas, Bu. Bu Mata. Oke, iya makasih ya. Iya, hari ini kita merayakan Dirgahayu eh, negara kita tercinta Indonesia ya, yang ke 80 tahun. Kita sekelompok kecil tapi kita percaya walaupun kita cuma 52 orang, tapi kita punya hati yang luar biasa buat bangsa ini ya. Mari Bapak Ibu kita kirimkan emoticon love ini buat bangsa kita sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ya, kita kirimkan hati kita buat bangsa Indonesia ini. Puji Tuhan ya. Hari ini kita mau sama-sama, ya, Dirgahayu Indonesiaku. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan arti eh, hidup yang merdeka, hati yang merdeka, hidup yang berkemenangan ya. Dan ini juga menjadi pergumulan saya secara pribadi juga. Setiap kali dapat tugas, sebenarnya ini juga buat mengoreksi hati saya juga ya, sampai sejauh mana firman itu saya lakukan dalam hidup saya juga. Eh, Hati yang merdeka, hidup yang berkemenangan. Ini temanya bagus banget ya. Tapi apakah benar-benar bahwa hati kita itu sebenarnya udah benar-benar merdeka dan hidup kita itu sudah hidup berkemenangan setiap hari? Tadi dari awal sampai hari sampai sekarang ini ya, begitu banyak teman-teman tadi sudah menyatakan iman dan dalam perenungan perjamuan kudus juga bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk memberikan kemerdekaan buat kita ya. Bangsa Indonesia ini sudah merdeka, bahkan sudah 80 tahun. Tapi apakah perjuangannya sudah selesai? Belum ya. Ya sama dengan hidup kita. Kita memang sudah diberi kemerdekaan oleh Yesus Kristus. Dan kemerdekaan yang sejati bagi orang percaya bukan dari dunia ini. Amin ya. Kemerdekaan yang sejati tetapi hanya dari Yesus Kristus. Walaupun kita tinggal di negara yang merdeka, kita belum mesti mengalami kemerdekaan. Walaupun kita udah jadi orang Kristen, udah percaya kepada Yesus, dan Yesus sudah memberikan kita kemerdekaan, tapi juga belum tentu hidup kita itu hidup yang merdeka, hidup yang berkemenangan. Seperti bangsa ini, walaupun sudah merdeka 80 tahun, tapi kita lihat masih banyak orang-orang yang hidup dalam belenggu, ya kan? Masih banyak orang-orang yang dalam penjajahan, penjajahan ekonomi, penjajahan eh, mereka hidup dalam tekanan, mereka masih ada yang dalam hidup dalam kemiskinan, dalam kebodohan, ya. Ya sama juga dengan kehidupan kita. Kita tuh sudah menerima kemerdekaan yang sejati dari Yesus Kristus, ya kan, bukan dari dunia ini. Tapi kenyataannya bahwa hidup kita pun banyak yang belum mengalami kemenangan, ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya bacakan ya, Bapak Ibu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, merdeka." Dari ayat ini kita belajar dua kebenaran ya. Yang pertama udah jelas bahwa hanya tinggal tetap di dalam firman yang dapat memberikan kita hidup yang benar-benar merdeka. Yesus sudah mati di kayu salib untuk memberi kemerdekaan buat kita. Yes, kita ini sudah berpindah dari kerajaan kegelapan. Kita yang dulunya itu hidup dalam dosa. Kita yang dulunya itu dijajah dalam dosa ya kan. Kita adalah hamba dosa. Yesus mati di kayu salib, disitulah kita dimerdekakan, kita dipindah dari kerajaan kegelapan pada kerajaan terang. Yang kita dulu gelap, kita adalah terang, ya. Tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa hanya tinggal tetap di dalam firman, maka kamu tuh baru benar-benar merdeka. Artinya apa? Artinya banyak sekali orang-orang Kristen yang sudah menerima Yesus dalam hidup mereka. Walaupun notabene mereka juga ke gereja, pelayanan, mereka juga hidup menjalankan aktivitas keagamaan mereka sebagai orang Kristen.
Tapi kenyataannya banyak sekali mereka yang belum benar-benar mengalami kemerdekaan. Betul enggak? Ya, kalau di negara ini masih banyak penjajahan, kemiskinan, kebodohan, tetapi kita juga masih sebagai orang Kristen kita masih mengalami apa? Kebodohan. Kita masih mengalami kebebalan, ya kan? Kita masih mengalami keterikatan, walaupun kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, tapi hidup sehari-hari masih dalam ikatan, belum bisa melepaskan ikatan-ikatan dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya memang kekristenan itu tidak bisa hanya sekedar kita udah terima Yesus, ya kan? Kita udah tahu kebenaran itu. Di sini jelas-jelas dikatakan hanya tinggal tetap dalam firman. Tinggal tetap itu ada di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 ya. Apa yang dikatakan tinggal tetap? Yang dikatakan tinggal tetap itu seperti digambarkan di Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 adalah ranting yang melekat pada pokoknya. Bukan cuma ranting yang nempel ya. Kalau ranting yang cuma nempel diikat tali, diikat rafia, dia akan kering. Tapi harus jadi ranting yang benar-benar nempel pada pokoknya sehingga setiap hari dia menerima nutrisi dari akar-akarnya. Itulah hidup kita ya. Kalau kita benar-benar mau jadi anak Tuhan, yang benar-benar mengalami kemerdekaan, hiduplah tinggal di dalam firman. Ya, dan yang kedua, dikatakan kebenaran yang memerdekakan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar seorang murid. Ini sudah jelas-jelas. Hanya orang-orang yang memberi diri menjadi seorang murid, mereka yang mau mendisiplinkan diri menjadi seorang murid, mereka yang mau rendah hati hidup sebagai seorang murid yang mengizinkan menjadi pemagang Kristus 24 jam. Hanya mereka yang benar-benar akan diberikan kemerdekaan. Saya mengalami ya di awal-awal saya mengikuti Koramdio. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar kesaksian saya. Agustus 2020 saya ikut Koramdio dengan suami saya. Waktu itu acaranya kalau tidak salah mulainya jam 6 pagi ya. Waktu kami berdoa, waktu kami menyembah Tuhan. Disitulah saya pertama kali tahu arti Koramdio. Dan sampai hari ini pun ketika saya sharing sama orang Koramdio, banyak yang mereka nggak paham Koramdio itu apa. Bukan karena nggak paham istilah Koramdio ya. Tapi ternyata banyak banget orang Kristen yang nggak paham bahwa hidupnya itu 24 jam adalah murid Kristus. Bahwa seharusnya hidupnya 24 jam tuh connect dengan Kristus. Seperti rumah yang nggak boleh, nggak listrik nggak sampai menyala ya kan. Hidup kita tuh harusnya connect. Nah, connect dengan Kristus 24 jam. Banyak yang saya tanya, kamu tahu nggak Koramdio apa? Enggak, saya jelaskan Koramdio. Koram adalah berhadapan-hadapan, Dio itu adalah Tuhan. Jadi yang namanya Koramdio itu adalah berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Praktekkan bahwa hidup kita itu ada di hadapan Tuhan sepanjang hari. Itulah yang namanya murid, ya kan? Nah, saya ngalami awal-awal Koramdio. Ketika itu tiba-tiba Tuhan ingatkan saya sama tiga anak laki-laki, tiga anak pria di masa saya kecil. Karena memang waktu itu semalam saya marah sama anak laki saya. Jadi anak laki saya itu seringkali goda saya, gigit-gigit lengan saya. Ya, dan saya sering bilang, Mama nggak suka ya kalau kamu gigit lengan-lengan Mama. Saya tuh merasa jijik dan risih gitu loh. Sampai mama saya bilang, lah itu kan anak kamu sendiri gitu kan. Itu bukti dia tuh sayang, tapi dia nggak bisa mengungkapkan rasa sayang, jahil-jahil kamu dengan gigit-gigit lengan. Nah, malam itu saya lagi ditelepon nasabah saya ya. Dan anak saya tuh mulai goda saya lagi. Saya tempis badan tangan dia pakai tangan saya gitu kan. Karena saya merasa kamu sudah mengganggu mama gitu. Nah, setelah setelah saya selesai saya telepon saya bilang, Mama udah bilang kalau Mama lagi ditelepon klien kamu jangan ganggu dan Mama juga nggak suka kamu gigit-gigit lengan lengan Mama gitu ya. Tapi pagi itu waktu saya berkoram Deo, kok tiba-tiba tuh Roh Kudus ingatkan saya, Marta, kamu sudah menyakiti hati anak kamu. Kamu harus minta maaf sama anak kamu. Dan tidak lama ketika dalam kita semua sama-sama penyembahan di koram Deo, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tiga anak laki di masa kecil saya yang sudah melukai saya. Satu anak satu bangku, satu lagi sepupu saya, satu lagi tetangga saya. Dan walaupun saya sudah melupakan apa yang pernah mereka lakukan dalam hidup saya ya, tapi pada saat saya berkoram di situ saya dibongkar sama Tuhan bahwa ternyata di alam bawah sadar saya tuh belum melepaskan pengampunan buat mereka. Dan ketika itu juga saya ngomong sama suami saya, Pak, saya diingatkan tiga nama ini, Pak. Aku mau melepaskan pengampunan. Dan saat itu juga sampai hari ini saya bebas sama anak saya. Ternyata itu yang mengikat saya.
Saya seorang mama yang mengasihi Tuhan. Saya membawa anak-anak saya takut sama Tuhan. Tapi sama anak saya sendiri, saya merasa jijik gitu. Saya merasa risih. Nah, ternyata ada ikatan, ada lekatan yang sama ini belum saya lepaskan. Ternyata saya berpuluh-puluh tahun saya belum mengampuni tiga anak pria yang pernah melukai hati saya. Dan ketika saya melepaskannya itu di hadapan Tuhan, saya sembuh. Nah, itu luar biasanya ketika kita itu belajar menjadi praktek seorang murid ya, di mana kita itu melekat sama Tuhan. Dan memang yang namanya seorang murid itu ternyata tidak bisa ya, kita cuma dekat sama Tuhan itu seminggu sekali. Tengah minggu ikut ibadah tengah minggu, ibadah minggu. Setelah itu kita sibuk dari pagi sampai Sabtu. Begitu minggu ya, ini waktunya kita untuk melekat lagi dengan Tuhan. Enggak, ternyata yang namanya tinggal tetap dalam firman itu sepanjang waktu dari detik ke detik ya. Dan saya bersyukur sekali Koramdio ini menjadi apa menjadi berkat rohani yang luar biasa buat saya. Karena banyak kebenaran yang dibukakan ketika saya praktek menjadi seorang murid. Pagi mendengarkan firman, ketika dulu pandemi ya, pagi mendengarkan firman, kita diajar bikin jurnal. Setiap hari kita belajar bikin jurnal. Bukan soal jurnalnya, bukan soal pola pola template-nya jurnalnya. Tapi di dalam jurnal itu kita belajar bagaimana kita menemukan kebenaran. Ketika kamu tidak menemukan kebenaran, kamu ulang-ulang lagi kebenaran itu kamu ulang-ulang lagi firman itu sampai kamu menemukan kebenaran itu ya. Dan ketika kamu menemukan kebenaran, kamu mulai tulis tegurannya apa. Karena ketika kita melekat, kita pengen melekat sama Tuhan, itu memang kita harus menemukan teguran supaya apa? Firman Tuhan katakan, kamu memang sudah bersih oleh firman, tapi kamu harus dibersihkan lagi supaya kamu lebih lagi hidupmu serupa dengan Kristus. Dan saya mengalami ya, yang namanya kemerdekaan itu benar-benar ketika saya memberi diri sebagai murid. Yang namanya murid ya setiap hari belajar, yang namanya murid setiap hari sekolah. Sama ya, di sini di Koramdio kita belajar yang namanya seorang murid ya setiap hari baca firman. Setiap hari berjumpa dengan firman, setiap hari berjumpa dengan Yesus melalui firman. Banyak sekali pemulihan yang saya alami ya. Kalau diceritakan nanti nggak selesai-selesai gitu ya. Bahkan pemulihan pemulihan dengan suami, pemulihan dengan anak-anak saya semua Tuhan 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 kerjakan ya. Ketika apa? Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita benar-benar memberi diri sebagai seorang murid. Nah, bukti bahwa kita sudah hidup merdeka adalah pertama, kita dulu terputus dengan Allah ya. Setuju ya? Manusia tidak bisa terhubung dengan Allah. Padahal Allah itu sumber segala-galanya. Makanya dikatakan manusia itu upah dosa adalah maut. Dan maut itu keterpisahan dengan Allah. Hidup manusia tanpa Allah itu nggak ada artinya. Walaupun umur 90 tahun, 100 tahun, tapi hidup tanpa Allah itu nggak ada artinya akhirnya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ini melalui Yesus Kristus, hubungan kita ini sudah diperdamaikan lagi dengan Allah. Artinya itu bukti bahwa apa sebenarnya kita itu sudah hidup dalam kemerdekaan kita itu bisa benar-benar dengan bisa mengalami hidup yang merdeka. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Allah itu sudah dipulihkan. Allah itu sumber segala sesuatunya. Ketika kita hubungannya pulih dengan Allah, apapun kondisi kita, masa lalu kita, seburuk apapun dulu masa lalu kita, pelanggaran kita, kondisi kita, Allah sanggup memulihkan kita. Allah sanggup memberikan segala berkat rohani dalam hidup kita. Allah sanggup mengubah hidup kita. Dulu mungkin kita dipandang rendah orang ya, tapi ketika kita menerima Yesus, Allah memulihkan hidup kita. Allah sanggup mengangkat hidup kita. Itu bukti ya bahwa pemulihan hubungan dengan Allah itu sebagai bukti bahwa kita itu bisa benar-benar hidup merdeka. Yang kedua, orang yang mencintai firman. Orang yang mencintai firman, pasti itu orang itu akan mengalami benar-benar yang namanya kemerdekaan. Kenapa? Ya karena firman itu yang memerdekakan hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya seperti mainan yoyo ya? Sebentar naik, sebentar turun, sebentar bahagia, sebentar susah. Ya, doa, pelayanan bisa doa sampai 30 hari, 40 hari. Tapi begitu ada kesusahan, masalah, depresi, larinya ke larinya ke psikiater ya. Itu kenapa? Ya karena tidak benar-benar menghidupi firman. Karena firman itu sebenarnya kan sumber jawaban buat semuanya. Sampai hari ini pun kita mengaku ya, kita hidup di zaman sekarang pun yang katanya sudah zaman teknologi luar biasa. Tetap firman itu jawaban buat kita dan dalam firman itu tidak ada kemelesetan sama sekali.
Kenapa hidup kita sering meleset? Ya karena kita tidak hidup di dalam firman. Karena kita tidak sungguh-sungguh mengejar firman itu seperti mengejar harta karun. Bahkan jujur, kita lebih berat mengejar harta dunia daripada mengejar harta firman Tuhan. Pada firman Tuhan itu dikatakan minggu lalu ya, dalam jurnal kita minggu lalu, firman Tuhan dikatakan sebagai harta hikmat dan pengetahuan. Firman Tuhan mampu membawa kita pada percepatan. Kita mengabaikan firman. Yang ketiga, ketika kita itu mengalami, yakinlah bahwa kita itu bisa hidup merdeka. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita. Satu lagi yang membuat saya bersyukur di Koram Deo. Saya dari kecil ada di gereja yang gereja itu terkenal dengan Roh Kudusnya, ya. Tapi selama ini pemahaman saya tentang Roh Kudus adalah ketika satu saat saya ikut KKR, ketika mungkin ada acara doa, saya baru penuh dengan Roh Kudus. Ketika saya berdoa di rumah, di kamar, saya menanti Roh Kudus hadir, saya berbahasa roh. Tapi ketika saya ikut Korandio ini, dibukakan pengetahuan firman Tuhan oleh Pak Edilio bahwa hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu seperti tarik nafas, buang nafas. Begitu dekatnya Roh Kudus itu seharusnya dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang nanti kapan Roh Kudus akan mencurahkan urapannya, akan mengurapi saya, kapan Roh Kudus akan berbicara sesuatu kepada saya gitu ya. Tapi ketika kebenaran itu dibukakan, saya baru mengalami bagaimana dituntun Roh Kudus. Ketika saya membuka pintu, ketika saya masak, ketika saya sedang melakukan sesuatu pun, saya merasakan Roh Kudus itu bisa bicara detail. Dan Roh Kudus itu nggak cuma bicara soal hal-hal rohani, mengingatkan tentang dosa, mengingatkan tentang firman. Roh Kudus itu bahkan bisa menjawab kebutuhan kita sehari-hari loh. Itu kalau benar-benar kita hidup dipimpin sama Roh Kudus. Saya masih ingat ya waktu itu anak saya mau kos di Tangerang dan kosnya itu cukup padat ya. Maksudnya susah dapat kos itu karena harus 1 bulan sebelum masuk baru bisa daftar bayar. Sedangkan anak saya sudah mau kuliah 3 bulan lagi. Nah benar ketika 1 bulan lagi saya mau daftar, 3 bulan sebelumnya saya udah ke sana, udah suka sama kosnya, mau bayar dia bilang tetap nggak bisa bu. Ibu baru bisa booking 1 bulan sebelumnya. Nah pada saat saya 1 bulan mau booking, nah benar kok kamar sudah penuh semua. Saya bilang, Pak, tolong ya, saya waiting list. Ya, nanti dimasukkan dalam daftar. Sampai anak saya sudah mau kuliah, saya belum dapat kamar untuk anak saya ya. Ya sudah, saya kan bisanya cuma menunggu karena dia bilang itu masih dalam waiting list. Pagi-pagi hari Minggu saya pagi mandi ya. Saya lagi keramas tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya, setelah mandi kamu telepon. Telepon marketingnya Rukita. Saya langsung telepon ke marketingnya Rukita. Bu, sudah ada kamar, masih waiting list. Tolong Bu, anak saya harus dapat kamar. Tolong dicarikan. Akhirnya orangnya bilang, ada Bu, 1 kamar, tapi heaternya masih rusak. Tapi akan diperbaiki kan Bu? Iya. Oke Bu, nggak apa-apa saya ambil. Saya ngerasain ya, Roh Kudus tuh bisa bicara detail sampai pada saat pergumulan saya dengan anak saya. Anak saya tuh pengen deket sama pria, sama temen eh, deket sama temen kakak kelas ya. Dia izin, boleh enggak mau aku pacaran? Enggak, saya bilang gitu. Kita udah sepakat ya, pacaran itu satu satu langkah sebelum menikah. Emang kamu udah mau nikah? Saya bilang gitu kan. Tapi teman-temanku semua udah punya pacar, bilang gitu kan. Nah, terus yang kedua yang saya nggak suka background dari anak pria ini gitu ya. Memang anaknya pinter gitu ya, Kristen gitu. Tapi saya nggak suka, maaf ya, saya nggak suka background dari keluarga, dari background dari orang tuanya gitu kan. Nah, ketika saya berkoram deo, saya doa, saya baca firman. Jurnalnya saya nggak ngomongin soal pasangan hidup loh ya. Jurnalnya ngomongin hal yang lain. Tapi waktu saya doa, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kamu sudah menghakimi teman anak kamu itu. Tanpa sadar, memang benar dunia bilang bobot bibit bebek. Tapi apa? Tapi kamu sudah menghakimi anak ini dan kamu tidak mengajar pada anak kamu. Dan Tuhan ingatkan, memang memang dunia akan melihat bibit bobot bebek. Tapi Roh Kudus ingatkan saya, kamu harus punya kasih sama anak ini. Bukan berarti saya mengasihi anak saya pacaran sama anak ini ya, tapi Tuhan bilang,
Kamu harus melihat anak ini sebagai jiwa yang harus kamu layani. Justru dalam keadaan dia punya latar belakang seperti itu, artinya anak ini punya kebutuhan untuk dimuridkan. Setelah itu saya panggil anak saya bilang, kamu tetap temenan ya, enggak usah jadian apa-apa, temenan baik aja. Kamu bawa dia untuk dekat sama Tuhan. Coba kamu ajarin dia jurnal. Waktu itu memang Andil sudah jurnal ya. Dan benar anak laki itu mulai menjurnal ya, mungkin karena seneng ya. Diajak jurnal ya jurnal gitu. Itu kadang-kadang anakku kirimin nih loh mas jurnalnya dia. Wow, luar biasa. Nah itu ya, Roh Kudus tuh nggak cuma bicara tentang hal-hal rohani loh. Roh Kudus itu mengoreksi hidup kita, bahkan cara pandang kita yang menurut kita benar selama ini ya kan. Ternyata itu pun dibetulkan sama Roh Kudus. Nah itu seharusnya hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus tuh seperti itu. Bahkan kita mau masak apa aja Roh Kudus bisa ingetin kita ya. Ya itu ya. Nah jadi bahwa kita benar-benar bisa mengalami hidup yang merdeka, kita bisa mengalami hidup yang benar-benar mengalami apa kemenangan, ya bisa. Karena hubungan yang sudah dipulihkan, kita punya firman dan kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita alami sebenarnya ya? Karena kita sudah dimerdekakan dari semuanya oleh Yesus Kristus. Seharusnya kita tuh merdeka dari dosa. Roma 6 ayat 1 sampai 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini yang menjadi iman kita ya. Ketika kita masih dalam ikatan dosa, seharusnya kita itu sudah tidak mungkin terikat dalam dosa. Karena apa? Karena kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ini firman yang bicara, ya kan? Dan dikatakan kamu ini sudah dimerdekakan dari dosa. Kamu ini sudah menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau dari kita masih ada yang terikat dalam dosa, sebenarnya kita tuh cuma ditipu sama iblis, ya kan? Karena kita tuh buka celah, karena kita buka buka peluang. Dikatakan kan iblis itu mengintip ya, mengintip dari jauh, dia melihat celah-celah yang bisa masuk ke dalamnya, ya kan? Jadi seharusnya kita bisa lepas dari segala ikatan dosa. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan sudah kasihkan kita tombol untuk kita mengalami kemenangan. Karena itu berdirilah teguh, ya. Jangan lagi menengok ke belakang, jangan lagi melihat hal-hal yang indah-indah yang ditawarkan oleh dunia. Itu semua bohongan semua. Semua yang ditawarkan sama dunia itu bohong, termasuk wanita cantik pun yang mengasihi pria tampan yang sayang, yang lebih sayang dari suamimu, ya wanita cantik yang lebih cantik dari istrimu, semua itu cuma kebohongan. Semua itu cuma kebohongan yang diberikan pada iblis ya. Tapi kamu punya kekuatan, kamu punya keberanian. Karena apa? Karena kamu sebenarnya sudah benar-benar merdeka. Nah, dosa itu seperti rantai yang mengikat manusia ya. Walaupun kelihatannya manusia itu punya kebebasan melakukan apa saja. Tapi sebenarnya orang yang hidup dalam dosa, ya tidak benar-benar bebas. Sepertinya bebas, ya kan, enak ngelakuin apapun. Sebenarnya dia tidak sedang benar-benar bebas. Contoh, orang yang kecanduan, ya. Orang yang hidup dari bohongan satu ke bohongan yang lainnya. Hidup dalam keserakahan. Semuanya itu adalah dalam perbudakan. Karena apa? Iblis itu nggak mau anak Tuhan itu mengalami kemerdekaan. Ya, iblis itu tahu anak Tuhan itu akan masuk surga. Iblis tahu roh mereka udah sempurna, pasti masuk surga. Jadi yang dilakukan oleh iblis apa? Membuat anak-anak Tuhan itu tidak mengalami kemerdekaan sehingga dia tidak jadi berkat. Nah, itu yang mau dikerjakan oleh iblis. Makanya kita tuh jangan sampai ya. Jangan sampai kita itu dimanfaatkan iblis dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dosa. Kita semua sudah tahu dosa itu menghalangi semua yang baik. Dosa itu tidak akan memberikan apapun dalam hidup kita. Cuma iming-iming kayak anak kecil dikasih permen. Ya kan? Enak permennya. Kalau permennya udah habis, udah hilang, udah habis, udah cair juga sudah. Nggak ada rasa lagi manisnya. Seringkali soal makanan ya, kita pun dalam soal makanan pun seringkali kita itu jatuh dalam dosa. Kita udah tahu itu tuh nggak boleh dimakan, tapi kita makan. Padahal kita tahu enaknya makanan cuma sampai di mana? Cuma sampai di leher, ya kan? Cuma sampai di mulut. Habis itu di leher juga nggak berasa apa-apa gitu ya. Saya sering bilang sama anak-anak saya, nggak usah makan mahal-mahal. Makan mahal sekali-sekali boleh. Contoh, teman-teman kamu bilang itu ada di kafe,
ada kafe baru, oke yuk kita ke sana enggak apa-apa. Tapi nggak berarti kita sering-sering makan di kafe. Kenapa? Karena kita harus juga mengelola keuangan dengan baik. Saya sampai sering bilang sama anak-anak saya, makanan seenak apapun ya, akhirnya cuma sampai di sini aja, saya bilang gitu ya. Nah, seringkali banyak hal kita ini berdosa dalam hal banyak hal. Ya, Bapak Ibu masih ingat nggak hamartia? Hamartia itu melenceng dari sasaran Tuhan kan. Jadi dosa itu ikatan nggak cuma masalah kita berzina, ya kan, kecanduan, berbohong, kita cinta uang. Tapi ketika hidup kita meleset dari sasaran Tuhan pun kita sebenarnya udah dosa. Tapi ingat lagi balik tadi, melekat sama Tuhan, firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita membukakan ketika kita mulai meleset. Ya, jadi tanpa Kristus, jelas tanpa Kristus kita adalah budak dosa. Katakan ya, walaupun mic-nya nggak dibuka. Tanpa Kristus kita adalah budak dosa. Karena itu kita harus terus tertanam dalam Kristus. Kita harus terus memberi diri sebagai murid Kristus ya. Yesus mati di kayu salib itu bukan hanya untuk mengampuni, tapi Yesus juga mati di kayu salib untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa. Salib itu adalah kemenangan, pandang salib. Ketika kita mulai jatuh dalam dosa, pandang salib. Di situ ada darah Kristus yang memberikan kita kemenangan. Di situ ada darah Kristus yang menghancurkan setiap belenggu-belenggu dosa. Apapun belenggu dosa, ikatan kita apapun. Kalau kita benar-benar datang sama Kristus, semua pasti dilepaskan. Ya, jadi hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Memang nggak bisa usaha kita sendiri. Ya, kalau usaha kita sendiri pasti jatuh bangun terus. Karena perbuatan baik kita pun nggak bisa membuat kita lepas dari dosa. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan itu benar-benar kasih karunia ya. Benar karena Kristus dan bukan karena kekuatan atau kehebatan kita. Kemerdekaan sejati juga bukanlah kebebasan melakukan apa saja yang kita mau, tapi kebebasan untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, dan hidup dalam kekudusan. Nah, merdeka dari dosa adalah kemerdekaan artinya kuasa untuk memilih kebenaran. Ingat ya, kemerdekaan artinya kuasa untuk memilih kebenaran. Gunakan kebebasan itu untuk kita hidup benar. Ya, yang kedua adalah merdeka dari tipuan iblis. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis bekerja lewat tipu daya. Dia cuma bisa nipu. Ya, sebenarnya dia tidak bisa menghancurkan kita. Karena itu di Efesus 6 ayat 11 Tuhan sudah ingatkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, Efesus 5 ayat 8 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa kita harus ada di dalam komunitas? Pernah punya gambaran ya, seorang menggambarkan komunitas itu seperti apa? Ketika satu, tiga, empat orang berkumpul di dalam kompak, kita semua adalah membawa pelita, karena kita semua adalah terang. Ketika yang satu redup, gelap nggak? Enggak, karena yang dua pelitanya masih menyala. Ketika yang satu mulai lemah, udah mulai diobar-abirkan eh, apa nyalanya dengan angin dunia, tapi yang dua tetap pelitanya menyala. Nah, begitu begitu juga kalau kita nggak mau ditipu oleh iblis, jangan hidup sendirian. Kenapa segerombolan domba-domba ya atau segerombolan rusa itu ada satu rusa yang biasanya berhasil jadi santapan, jadi incaran dari harimau atau singa. Biasanya itu adalah domba atau rusa yang keluar dari gerombolan ya. Jadi kalau kita nggak mau lagi, kita nggak mau ditipu sama iblis, kita mau merdeka, hiduplah dalam komunitas. Tipuan iblis itu seperti ini ya, digambarkan seperti burung yang jadi seorang peternak punya burung yang indah ya. Burung itu ditaruh di dalam sangkar dan ditaruh di dalam sangkar bertahun-tahun. Satu saat pintu dari sangkar itu terbuka ya. Tapi burung yang indah itu tetap tidak keluar dari sarangnya. Dia tetap bertahun-tahun tetap ada dalam kurungan itu.
Dia tidak mau keluar. Mengapa? Karena burung itu percaya pada kebohongan, bahwa ia merasa bahwa pintu itu masih tertutup. Padahal sebenarnya pintu itu sudah terbuka dan dia sudah bebas. Nah, sama seperti kita ya. Seringkali iblis itu menipu kita dengan membuat kita merasa masih terikat dosa, ya. Jadi iblis memberikan kita rasa bersalah, ya. Iblis memberikan kita rasa rasa ketakutan, kekhawatiran. Padahal Yesus sudah memerdekakan kita. Ketika kita dulu mungkin menjadi orang yang begitu banyak dosa, iblis seringkali masih mengingatkan dosa-dosa itu. Kamu tuh tidak layak loh ya, kamu tuh siapa? Kamu tuh tidak bisa melayani Tuhan, latar belakang kamu tuh tidak bagus ya. Kamu tuh nggak bakal jadi berkat buat orang. Sebenarnya iblis itu cuma bisa nipu-nipu kita. Tapi sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu sudah jelas. Karena itu dikatakan kan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau kita seperti burung yang ada di dalam sangkar, terbanglah dalam kebenaran dan janji Tuhan. Beranilah keluar dari sarang, dari sangkar itu dengan kebenaran. Pegang janji Tuhan. Ya, seringkali juga iblis menipu dengan pikiran kita ya, dengan pikiran yang sia-sia. Ada banyak pikiran-pikiran juga yang selama ini bertahun-tahun itu membelenggu kita, walaupun kita ini sebenarnya sudah di dalam Tuhan. Saya mengalami ya, bertahun-tahun saya itu konflik sama suami. Karena saya merasa bahwa suami saya ini nggak bisa kerja, frekuensi kerjanya nggak bisa seperti saya gitu ya. Memang di pekerjaan ini ibarat saya ini gas, suami itu rem. Saya sering ngomong, saya ini gas, suami saya rem. Kalau mobil nggak ada, kalau mobil cuma ada gas, nggak ada rem, bahaya kan, blong. Nah, suami saya ini jadi remnya. Saya kalau jadi speaker di agency, saya sering bilang gitu ya. Tapi kenyataannya saya sering konflik sama suami saya. Karena apa? Saya menuntut dia pun ngegas seperti saya gitu ya. Tapi ketika saya berkoramdio, di koramdio ini juga saya dibukakan sama Tuhan. Sampai saya bisa melepaskan suami saya menjadi seperti dirinya sendiri. Itu benar-benar bukan Marta gitu loh. Itu benar-benar Kristus yang udah bekerja dalam hidup saya. Suatu saat saya berkata sama suami saya, Pak, setelah 1 tahun saya ikut koran dia, saya bilang sama suami saya, Pak, silahkan, Papa mau ngerjain apa silahkan. Papa nggak harus ikut bareng sama aku terus ngerjain bisnis kita. Papa mau melakukan bisnis yang lain yang sesuai dengan keinginan Papa, sesuai dengan passion Papa, boleh. Suami saya sampai kaget-kaget saya ngomong gitu ya. Padahal, kenapa? Karena belasan tahun saya selalu menuntut dia bekerja rajin seperti saya, ngerjain seperti yang saya lakukan. Nah, besoknya pagi suami saya bilang, Mama makasih ya, aku nggak nyangka kamu bilang gitu. Ketika saya katakan itu sama suami saya, disitulah baru dibukakan pikiran yang sebenarnya selama ini pikiran saya salah ya. Kalau selama ini saya melihat suami saya yang diam, tenang, kalem, saya anggap itu sebagai suami yang pasif gitu ya. Tapi ketika itu dibukakan sama Tuhan, ternyata dia dalam diamnya dia, dalam dalam kepasifannya dia, yang saya lihat dia tuh pasif, nggak greget seperti saya yang ngegas. Ternyata dalam diamnya itu sebenarnya pengorbanan seorang suami berbelasan tahun mendampingi saya bekerja. Itu yang nggak pernah saya lihat selama ini. Karena apa? Karena itu iblis sering menipu dengan keadaan. Iblis menipu pikiran saya ketika saya melihat keadaan, ketika saya menuntut pasangan saya. Tapi ketika ketika firman dibukakan, Roh Kudus melembutkan hati saya. Pikiran itu bisa dibalik 100%. Nah, itu yang luar biasa ya. Oke, kemerdekaan dari tipuan iblis. Kemerdekaan sejati itu bukan sekedar bebas dari melakukan apa yang kita mau, tapi bebas hidup dalam kebenaran dan kemenangan Kristus. Karena itu jangan biarkan tipuan iblis mengikat kita lagi. Sebab di dalam Yesus kita benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ya, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan itu kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seringkali ya ketika saya melayani jiwa-jiwa di dalam kompak juga, ketika mereka mengalami masalah,
Saya tahu jawabannya cuma satu, bahwa mereka untuk ketemu Tuhan, bahwa mereka untuk ketemu pribadi Yesus lewat apa? Lewat disiplin menjurnal, lewat komunitas kompak. Saya melihat banyak perubahan dalam hidup mereka ya. Hari-hari ini aku bersuka cita ya, karena ada satu klien saya yang menjadi teman kompak saya selama 2 tahun ini. eh saya melihat hidupnya tadinya memang fokus pada dirinya ya. Ya saya paham karena pergumulan pernikahan, pergumulan dengan anak-anaknya yang cukup banyak juga gitu ya. Tapi ketika dan saya tidak mau pakai kekuatan saya ya, menasehati sedemikian rupa ya kan, menginner healing dia enggak. Saya bawa dia untuk ketemu Tuhan. Saya bimbing dia untuk baca firman. Seringkali dia sudah mulai ndak jurnal, saya ingatkan lagi, ayo jurnal lagi, ayo kompak lagi gitu ya. Setelah 2 tahun ini, hari-hari ini luar biasa. Tuhan pulihkan pernikahannya, dia sampai melihat suaminya, wow gitu ya. Tuhan pulihkan hatinya. Dan yang luar biasa apa? Dia bawa teman-temannya untuk ikut kompak dan jurnal. Walaupun notabene salah satu anggotanya tuh bukan dari Kristen gitu ya. Saya sampai, wow Tuhan, benar-benar firman itu benar-benar memerdekakan pikiran loh, benar-benar memerdekakan hidup orang ya. Saya sampai sehari-hari ini saya lagi terkaget-kaget ya. Kadang mereka itu ternyata ibu-ibu yang jam 3 pagi. Kalau jam 2 pagi bangun mereka ya jam 2 pagi udah bikin jurnal. Kalau jam 3 pagi mereka kadang bikin jurnal gitu ya. Maksimal jam 5 pagi mereka tuh sudah bikin jurnal gitu ya. Wah, Tuhan luar biasa ya kalau orang benar-benar sudah dibebaskan dari tipuan-tipuan iblis karena keadaan rumah tangga dan sebagainya. Nah, saya mau ingatkan ya Bapak Ibu, pikiran ini sebuah tempat yang nggak pernah boleh kosong. Jadi kalau kita tiap hari tidak mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dan janji Tuhan, maka iblisnya yang akan mengaruh dalam pikiran kita kekhawatiran, kecemasan, ya kan, kepahitan diingat-ingat lagi. Pikiran itu sebuah benteng, ya. Jadi jangan biarkan pikiran itu menjadi kosong. Harus diisi dengan firman Tuhan setiap hari. Makanya yang namanya murid itu harus belajarnya tiap hari ya, baca firmannya tiap hari, merenungkannya tiap hari. Ya, eh, kemudian Tuhan ingin kita merdeka dari rasa takut dan maut. Ya, Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Seringkali ya, walaupun kita udah dimerdekakan, tapi masih ada rasa takut. Terutama apa? Takut dengan kematian. Betul enggak? Kita orang Kristen, katanya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi mengalami resiko benar-benar ya sebenarnya takut ya deg-degan ya kan. Nah itu seringkali dalam hidup kita itu ada banyak ketakutan, takut gagal, takut kehilangan, takut miskin ya kan, takut sakit, bahkan takut sama kematian gitu ya. Nah ketika waktu di Koramdio saya dengar kesaksian dari Cik Veron ya yang anak adiknya dipanggil Tuhan karena COVID. Disitulah saya baru belajar bahwa eh, kenapa harus takut dengan kematian, karena dimanapun Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bahkan kematian itu adalah tempat kita justru pintu untuk kita berjumpa dengan Yesus kan. Secara pribadi lebih dalam lagi. Kenapa takut dengan kematian? Seringkali kadang ya saya melihat orang tua saya juga kadang-kadang tuh kayak takut gitu ya. Tapi dalam hati saya bilang kalau orang anak Tuhan, kalau Tuhan mau panggil itu pasti Tuhan udah kasih keberanian. Jadi harusnya tidak boleh ada rasa takut ya tentang kematian. Mungkin ya kita sebagai orang tua tuh takut mati itu karena ya masih anak-anak masih kecil, PR-ku belum selesai. Nah itu mungkin boleh ya. Tapi jangan takut mati karena seperti orang-orang dunia ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus yang memberi kita hidup berani. Roh Kudus yang memberikan kita hidup penuh kasih, hidup dengan penguasaan diri.
Jadi kalau ada rasa takut yang mencoba mengikat kita, ingatlah bahwa itu pasti bukan berasal dari Tuhan. Ya, segala sesuatu yang rasa takut yang mengikat kita, ingat itu bukan berasal dari Tuhan. 2 Timotius, ingat lagi, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Ya, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sikap kita sebagai orang percaya ketika kita bebas dari rasa takut dan maut, pertama, hiduplah dengan iman. Jangan lagi hidup dengan ketakutan, ya. Jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kita untuk taat sama Tuhan. Yang kedua, percaya pada janji Tuhan. Saat cemas datang, ya ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dunia ini membawa kita terus pada kekhawatiran. Sudah punya uang banyak pun nanti kekhawatirannya yang lain. Belum punya uang, kekhawatirannya soal uang. Begitu uangnya banyak, kekhawatirannya hal yang lain. Jadi kekhawatiran tuh selalu ada aja stoknya ya untuk kita itu khawatir. Tapi ingat, harus ingat pada setiap janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah berarti orang Kristen tidak mengalami resesi? Ya. Apakah orang Kristen juga tidak mengalami kondisi COVID? Ya. Tapi yang membedakan kita dengan bukan anak Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu yang amin, boleh kirim emotikonnya. Ya. Oke, di dalam Kristus kita harus merdeka dari rasa takut dan maut. Jadi mari kita jalan hidup ini dengan sukacita, dengan pengharapan dan dengan keberanian ya. Yang terakhir, merdeka untuk mengasihi dan melayani. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih adalah tanda orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Walaupun walaupun dilukai seperti apapun, walaupun didera penderitaan ketidakadilan seperti apapun, tapi tanda orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengasihi. Ya, dan orang yang merdeka itu orang yang tidak hidupnya tidak untuk dirinya sendiri. Kalau kita fokusnya masih diri sendiri, ya kan, kebutuhan diri sendiri, aku sibuk, aku masih banyak kerjaan nanti ya kalau sudah semuanya hebat, semuanya udah kaya, aku baru bangun gereja, aku baru melayani, aku baru mau kompak. Itu artinya kita hidup untuk diri sendiri dan kita masih dalam lekatan-lekatan di dunia ini. Salib adalah gambaran sempurna tentang kasih dan pengorbanan. Kita dimerdekakan karena salib. Betul ya? Tanpa salib kita masih dalam hidup dalam penjajahan dosa. Karena salib kita mengalami kemerdekaan dan kemenangan. Salib bicara tentang vertikal dan horizontal. Kenapa bukan Kenapa bukan bentuk yang lain selain salib? Saya baru paham ketika saya menjurnal minggu lalu. Karena salib itu vertikal dan horizontal. Vertikal itu kita mengasihi Tuhan, vertikal itu kita mengasihi sesama. Jadi nggak bisa cuma satu tiang gini, kayu kayu dengan tiang vertikal itu bukan salib. Betul ya? Kayu dengan bentuk horizontal, vertikal yang gini ya. Vertikal yang gini ya. Kayu yang horizontal pun itu bukan salib. Tapi salib itu vertikal dan horizontal. Di mana kita nggak cuma mengasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi sesama. Ada banyak orang mengasihi sesama, tapi dia nggak mengasihi Tuhan. Itu juga bukan salib. Ya, salib itu adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Dan yang namanya mengasihi Tuhan dan sesama tidak bisa hanya dengan yang penting aku mengasihi, tapi kasih dan pengorbanan. 2 Korintus 5 ayat 15,
dan Efesus 5 ayat 2 tadi saya udah baca, belum baca ya, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Efesus 5 ayat 2, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya bersyukur ya ada di dalam Koramdio. Komadi dan Cik Ria itu bukan Tuhan. Mereka juga manusia yang masih punya banyak kelemahan. Tapi saya belajar tentang arti berkorban, mengasihi jiwa-jiwa itu dalam kehidupan beliau. Dan saya bersyukur ya bisa jadi anak rohani, anak didik mereka. Karena karena eh, ketika saya melihat hidup mereka, beliau ya, Komadi dan Cik Ria, saya ini belum berkorban seperti mereka berkorban. Saya ini belum bisa menggunakan waktu saya untuk melayani orang seperti beliau melayani orang lain. Tapi saya bersyukur, itulah kenapa kita itu ada dalam komunitas ya. Ada Bapak Ibu Rohani yang memberikan kita contoh dan teladan. Saya lebih banyak mengingat bukan kata-kata yang mereka berikan, tapi saya lebih banyak mengingat apa yang mereka lakukan, pengorbanan mereka, kasih mereka kepada jiwa-jiwa. Itulah yang saya ingat. Ya, jadi kalau kita mau merdeka untuk mengasihi dan melayani, kita harus rela hidup dalam kasih dan pengorbanan. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, merdeka dalam mengasihi adalah mengasihi keluarga dengan tulus, melayani di gereja dengan sukacita, bukan lagi terpaksa, mengasihi sesama di tempat kerja, bahkan mengasihi seteru-seteru kita, ya, menjadi terang dan garam melalui kasih dan pelayanan, terus menjadi pribadi yang terikat janji di dalam kompak, walaupun melayani kompak tidak mudah, ya. Saya juga salut sama timnya Cik Melian, eh, Dokter Farida, ya, yang tulus ya melayani jiwa-jiwa. Karena saya tahu di Jakarta tuh tidak mudah ya. Kemarin tempo hari saya seminggu di kos anak saya aja, aduh berat ya, kemana-mana transport mahal, nggak bawa mobil gitu ya. Tapi saya melihat pengorbanan dari timnya Cik Melian sama Bu Farida, bagaimana eh, Bu Irma, bagaimana melayani jiwa-jiwa. Wow, saya jadi malu ya. Saya di sini di kota Jogja yang nggak macet, di mana-mana gampang, saya ada kendaraan. Tapi saya belum berkorban seperti mereka melayani jiwa-jiwa. Iya, mengasihi tadi dikatakan di salib ya, mengasihi Tuhan dan sesama itu dibuktikan dengan amanat agung. Kita merdeka bukan karena kekuatan, tapi karena kita merdeka karena salib yang membebaskan. Dan kita sanggup melaksanakan amanat agung karena Tuhan yang memberi kita kekuatan dan salib yang sudah membebaskan kita ya. Iya, kasih tanpa pelayanan hanya teori, dan pelayanan tanpa kasih juga jadi rutinitas yang kosong. Roma 12 ayat 9 sampai 11, kasih yang tulus melahirkan pelayanan yang bersemangat. Melayani karena kasih membuat kita setia meskipun ada tantangan. Jadi tetaplah kita setia melayani, setia mengasihi Tuhan dan sesama, rela rela berkorban karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang-orang yang sudah tidak takut miskin, orang-orang yang tidak takut sakit, orang-orang yang tidak takut dengan masa depan. Karena kemerdekaan, karena pengharapan, kasih semuanya udah diberikan Tuhan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya. Jadi nggak usah jadi orang yang takut apa-apa. Dapat firman takut, dipikir dulu. Dapat nubuatan takut, dipikir dulu. Ya benar, kalau dapat nubuatan harus diuji gitu ya. Tapi banyak hal kita dapat perintah Tuhan, mikirnya, aduh nggak ada uang, nanti malu, nanti orang bilang apa, aku nggak punya mobil mau melayani Tuhan, aku keadaannya kayak gini masih mau melayani Tuhan. Orang yang merdeka itu bebas dari rasa takut, bebas dari apapun juga. Bahkan masalah-masalah hidupnya itu di bawah dia. Ya, jangan izinkan masalah hidup itu menghalangi kita untuk mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena apa? Sampai dipanggil Tuhan, orang tua akan selalu mengalami masalah hidup. Jadi yang bisa kita lakukan adalah naik level terus ya, dari iman satu ke iman yang lainnya. Seperti yang saya dapatkan dari Joyce Meyer, aku mau ada di titik di mana penderitaan mau wirawiri seliwer, aku nggak takut. Penderitaan apapun datang dalam hidupku, aku nggak takut. Aku mau tetap melayani Tuhan. Ya, hidup yang merdeka adalah hidup dalam kebenaran, bebas dari dosa dan maut.
Ya, itu sharing saya. Saya percaya semuanya akan Bapak Ibu semuanya pasti rindu untuk benar-benar merdeka ya. Jangan lagi hidup cuma casing merdeka ya. Casingnya hidup berpengharapan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya nggak belum merdeka dan belum berpengharapan. Mari kita satu dalam doa ya. Bapak, terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kemerdekaan bagi bangsa ini, Tuhan. Sehingga kami boleh bebas melayani, kami boleh bebas beribadah, kami boleh bebas untuk menjalankan kehidupan kami sebagai seorang pengikut Kristus, Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau sudah membebaskan kami dari segala hukum dosa, Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan, kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Dan kami pagi hari ini, Tuhan, kami mau bertekad, kami mau berkomitmen, Tuhan. Kami mau benar-benar merdeka dalam segala aspek hidup kami, Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rantai, tidak ada lagi sangkar-sangkar apapun juga, Tuhan, yang menghalangi kami, yang memenjara kami, Tuhan, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Hidup sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, ya Bapak, biarlah Roh Kudus terus melingkupi hidup kami, berbicara lebih dalam lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan, Bu Jen, Oke, Bu terima